Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gak terlalu banter ya Bapak-Bapak. Terima kasih, ini merupakan sebuah kebanggaan buat saya bisa menyampaikan sesuatu sharing knowledge di sini di depan para leaders, para teman-teman saya yang belum pernah ketemu setelah lulus kuliah, dan saya lihat juga ada adik-adik dari kampus. Oke, ini depan judulnya saya langsung saja karena waktunya cuma 20 menit. Di sini ada gambar Kebomas ya, ada dua, ini adalah lambang dari pabrik 2. Nanti kita akan sharing terkait dengan NPK plan. Jadi kalau di pabrik pupuk itu biasanya yang nomor 1 itu biasanya amonia urea. Tapi NPK apakah dia tetap menjadi nomor 1? Nah ini nanti kita akan sharing bagaimana amonia urea terintegrasikan dengan yang berada di NPK unit. Di sini saya lebih menekankan ke way to improve process safety implementation. Kenapa? Karena memang kita di sini adalah ranahnya belajar gitu. Dan di bawah kalau di kami safety start with me, karena safety asal muasalnya adalah dari kita sendiri baru terpancar keluar. Oke, next. Oke, ini sedikit di safety habit. Kalau tadi disebutkan bahwa safety adalah priority, coba kita tingkatkan sedikit terkait dengan value. Jadi ini contohnya kayak kalau kita misalnya priority ini seperti ini. Jadi kalau misalnya kita berangkat ke kantor, terus kemudian ada lampu merah ya. Kalau kita merasa itu priority, kita biasanya berhenti dulu ya kalau misalnya lampu merah gitu. Tapi kalau kita misalnya ternyata terlambat gitu ke pekerjaan, kadangkala lampunya masih kelap-kelip, orange gitu ya, belum ke hijau, kita sudah terabas gitu. Nah, seringkali kejadian kecelakaan terjadi di itu karena kita melanggar peraturan kalau semisal kita terdesak. Nah, itu kalau kita sebut dengan prioritas. Jadi, kalau prioritas itu dia bisa berubah sesuai dengan kondisinya gitu ya. Jadi kadang-kadang kita bisa langgar tuh kalau prioritas. Tapi kalau value kalau kita ibaratkan di Indonesia itu seperti, biasanya kalau masyarakat Indonesia itu karena kekeluargaan. Nah, family come first. Jadi kalau ada apa-apa terkait dengan keluarga, mau kita bekerja kek, mau kita apa, kita harus datang ke rumah. Bahkan kalau ada yang sakit, kita nggak jarang ngelihat bahwa yang satu sakit, tapi yang nganter di rumah sakit itu sekampung gitu. Jadi itu yang kita sebut dengan value. Nah, kami meminta, nah ini open mind, tidak hanya open mind, tapi kita mulai open heart. Jadi kita jadikan safety itu tidak hanya sebagai sebuah priority, tapi menjadi sebuah value. Tadi sudah dijelaskan sama Pak David ya, terkait dengan bagaimana K3 ini menjadi sebuah value. Ada beberapa model, ada Swiss cheese model of safety. Di sini kita fokusnya bukan ke laggingnya Bapak Ibu sekalian, tapi ke leadingnya. Seberapa banyak leading yang kita bisa sematkan, yang kita sebut dengan kapasiti. Nah, kapasitas itu tergantung dari masing-masing perusahaan. Jadi kalau misalnya mau membandingkan Pertamina dengan Petrokimia Gresik atau bahkan membandingkan Petrokimia Gresik dengan PKT, itu milestone-nya berbeda. Jadi kita harus membandingkan diri kita dengan diri kita sebelum saat ini. Kita harus jadi lebih baik. Next. Ini next bisa nggak sih? Wait. Kembali. Nah, ini contoh sebenarnya yang saya mau tekankan di sini sebenarnya bukan menakut-nakuti ya. Cuman kita ngelihatnya ini adalah dari berita. Nah, kita lihat bahwa ini kejadian di tahun 2020 sampai dengan sekarang gitu. Saya nggak akan bahas satu-satu, tapi di sini bahwa media itu sudah untuk nyorot. Oke. Bahwa media ini kadangkala memberitakan sesuatu itu langsung. Nah ini Bapak bisa lihat, ini adalah di luar negeri ya, di USA, ada juga di China. Ini CNN yang memberitakan, dan kita bisa tahu bahwa kalau semisal media memberitakan sesuatu itu berarti sudah masif. Dan berita ini ada 4 kejadian, ini tidak hanya berfokus di pabriknya saja, tapi dia sudah keluar, di mana di sini kalau bisa lihat di CNN-nya, itu bahwa 1,5 mil dari pabrik itu semuanya dievakuasi. Nah tadi sudah disampaikan sama Pak Nugroho Kris terkait dengan concern tidak hanya di pabrik ya, tapi juga di luar bagaimana kita harus safety ini tidak hanya berdampak
internal tapi juga sudah eksternal. Nah, ini adalah contoh-contoh, ada banyak dari tahun 1980 sampai 2020 terkait dengan insiden yang terjadi, dan kita bisa lihat bahwa environment mulai menjadi sebuah fokus yang diutamakan. Next. Oh, ada 2 kendali. Nah, kalau tadi kebanyakan pantun, saya sedikitnya quotes saja ya Pak, karena saya mungkin orang kelahiran 84 gitu ya, jadi saya senang quotes gitu. Anything that can go wrong will go wrong. Apapun yang bisa salah akan salah. Nah, apakah nanti akan terjadi di NPK? Nah, kalau di kita itu NPK itu risknya tidak lebih besar daripada amonia. Tapi ternyata kok ndelalah ya kejadian. Next. Nah, ini sedikit dengan Petrokimia Gresik. Kita sudah berdiri mulai tahun 1972. Kita tidak hanya produksi amonia, urea, atau ZA. Kita malah yang lebih banyak itu adalah NPK-nya, PONSK-nya. Kita juga memproduksi chemical. Tadi Pak Nugroho Kris sempat menyebut asam sulfat dan asam fosfat. Itu hanya Petrokimia Gresik yang memproduksi. Jadi kita lebih concern. Terus kemudian kita luas kita ada 530 hektar, kita ada 1.900 karyawan. Ini karyawan organik. Karyawan non-organik kita atau stakeholder atau kontraktor, kita itu 3-4 kali lipat dari yang tertulis di sini. Belum lagi kita sebutkan bahwa kalau sempat mampir ke tempatnya Pak Dwi, kita sudah berada di mepet tembok masyarakat. Dan nggak ada itu yang namanya 1,5 mil dari pusat pabrik gitu ya, udah mepet Pak. Itu jadi kita harus lebih memperhatikan proses safety, dan ini adalah sarana pendukungnya. Next. Kita sudah mengelola, nah kita juga sudah punya ada hidrokarbon proses, ada juga amonia yang kita contain. Pabrik kita juga sudah cukup lama ya, ada yang usianya 25 tahun, 20 tahun gitu ya. Dan kita juga terdapat plan modification, tadi sempat disinggung terkait dengan inovasi, nah ini juga berdampak. Bahwa kita di Petrokimia Gresik memiliki profil yang tinggi ya, terkait dengan risiko di arah safety. Nah, ini sedikit overview terkait dengan implementasi di Petrokimia Gresik. Sebenarnya kita sinergi dengan PI. Kita tahu bahwa faktanya mulai dari kuliah saya tahu HACCP, HACIP, SEAL saya tahu gitu ya. Tapi payung besarnya yang digaungi oleh PI itu baru dimulai di tahun 2014. Ada sinergi terkait PSM, 2015 ada pengembangan peraturan dan prosedur, terus kemudian kita juga 2016 ada pengesahan prosedur, 2017 kita mulai pengembangan HACCP dan RIHACCP untuk pabrik amonia. Ini kita perlu tahu bahwa amonia urea 1A di Petro itu belum ada HACCP-nya pada waktu itu, berdiri di 94, jadi baru di RIHACCP di tahun 2017. 2018 kembali lagi untuk amonia urea 1B, karena ini juga begitu pabrik-pabrik baru sudah langsung HACCP-nya sudah diterapkan gitu. 2019 kita ada penyusunan pedoman manual sistem manajemen keselamatan proses, dan NPK dan yang lain-lain itu baru kita HACCP di tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 saat ini. Next. Nah, ini yang terjadi di Petrokimia Gresik, kebakaran pada area furnace NPK. Jadi saat unit NPK mengalami shutdown, operator mendengar suara ledakan dan menemukan api di area furnace NPK pada pukul 15.13 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya operator menutup blok valve heater natural gas menuju ke unit NPK. Api berhasil dipadamkan oleh tim pemadam kebakaran pada pukul 15.50, berarti kurang lebih ada sekitar 35 menitan ya. Dan tidak ada korban jiwa dari insiden tersebut. Sedikit terkait dengan furnace, ini sebenarnya simpel banget ya. Biasanya kita kalau di pabrik pupuk itu fokus ke amonia urea, nah ini akan lebih mudah untuk dipahami. Kalau di NPK itu kita setelah granulator, jadi kalau pupuk Bapak Ibu mampir ke standnya Petrokimia Gresik di depan, itu pupuknya kan bentuknya granulasi. Nah, itu sebelum jadi produk itu dia perlu dikeringkan terlebih dahulu untuk mengurangi kadar air. Nah,
kadar airnya itu dikurangi dengan menggunakan furnace. Jadi udara panas terus kemudian dipanaskan atau dikeringkan dengan menggunakan natural gas pada furnace, terus masuk ke rotary dryer, jadilah produk pupuk. Nah, disinilah terjadi. Jadi furnace ini sebelum memasuki area pembakaran furnace, tekanan natural gas diturunkan dan ada 2 tahap. Di PCV1 di sini dari tekanan 12 kilo menjadi 2,5 kilo. Terus kemudian di PCV2 itu dari tekanan 2,5 baru ke 0,4 kilo gitu. Nah, di sini ada filter, di sini ada proses safety valve, dan di sini ada shut off valve-nya, dan di sini ada furnace-nya. Nah, di sini kejadiannya. Jadi pada saat itu terjadi unplanned shutdown. Nah, pada saat itu di sini ngebrus ya, Pak ya. Terus kemudian karena di area sini awalnya panas, terus kemudian ada filternya fail, natural gasnya keluar, shut off pressure safety valve-nya tidak bekerja sehingga terjadi kebakaran di area sini. Nah, sebenarnya kalau kebakaran aja karena sudah ada shutdown valve di depan itu hanya menghabiskan ininya saja, sisa dari natural gasnya saja. Nah, tapi ternyata kenapa kok terjadi kebakaran besar? Nah, ini root cause-nya yang pertama adalah perubahan penempatan pressure reducing valve PCV2 nih pada operasi yang tidak sesuai, perubahan jenis PSV dari mechanical ke electrical yang ini. Dan fungsi PSV ini sudah mengalami penurunan fungsi karena usia PSV ini diganti sudah lebih dari 10 tahun. Dan begitu kita simulasikan ternyata betul terjadi kenaikan tekanan di filter, di mana di situ dia sudah tidak bisa menahan lagi tekanannya dan terjadi keluar leak out ya. Leak out untuk natural gasnya. Nah, begitu terjadi leak out terus kemudian ada kembang api, di sini juga panas sehingga timbul kebakaran. Next. Oke. Nah, ini kenapa kok jadi timbul kebakaran? Karena bisa dilihat di sini, ini furnace-nya. Ini dalam sebuah ruangan ya. Dan di sini ada 2 furnace, ini ada 2 fuel-nya. Yang pertama menggunakan natural gas, yang kedua kita menggunakan solar. Nah, ini sangat berdekatan sekali. Jadi begitu ini terjadi ledakan, harusnya natural gas hilang, kebakarannya hilang, ternyata nyamber ke sini. Nah, ke solarnya. Nah, begitu solarnya ini terbakar sehingga ini harus dipadamkan gitu ya. Nah, ini yang terjadi kebakaran di NPK. Posisi tangki yang dekat, dan yang kedua karena pabrik NPK ini dia sudah melakukan penggantian dari asbes ke unplastic polyvinyl chloride. Jadi kalau asbes itu kan kalau kita terbakar itu dia tidak terbakar penuh ya Pak ya, atau dia tidak terbakar begitu asbes. Karena kita memenuhi peraturan lingkungan, maka kita menggantinya dengan UPVC. Nah, UPVC ini ada 2 tipe. Yang satunya itu seratnya vertikal atau seratnya horizontal. Kalau seratnya vertikal maka nanti bentuk kebakarannya dia pasti ke atas. Tapi kalau misalnya dia serat vertikal horizontal maka dia akan ke bawah. Jadi benar pada saat kebakaran dia tidak nyebar ke samping, tapi dia akan ke atas gitu. Nah, pada saat kita memadamkan api, kenapa lama? Karena kita harus memadamkan atau menanggulangi yang di area solarnya di sini. Nah, itu yang kita membuat akhirnya kebakaran ini jauh lebih besar. Ada 2 teknik yang kita terapkan di sini. Yang pertama adalah short term action. Yang pertama adalah mengembalikan posisi pressure valve PCV2 ke upstream gas filter. Jadi di depannya di upstreamnya filter ada PCV2, sebelumnya dia di downstreamnya. Mengubah jenis filter yang mampu beroperasi pada tekanan yang lebih tinggi. Mengganti pressure safety valve ketika kembalikan kita ke tipe mechanical. Terus kemudian menambahkan shut off valve di header natural gas pada masing-masing unit NPK. Dan memindahkan tangki diesel ke lokasi yang lebih aman. Karena jarak aman itu adalah 4 meter dan itu tidak dalam satu ruangan atau di luar ruangan. Sedangkan untuk long termnya,
kita penerapan prosedur manajemen of change. Kenapa kok manajemen of change? Di sini kita bisa lihat bahwa tadi saya menginformasikan bahwa Petrokimia Gresik mulai PSM di tahun 2014 dan ini tahun 2009 apa 2000 itu melakukan penggantian. Nah, penggantian itu begitu kita track record lagi, mungkin pada waktu itu sudah dibuatkan MOC-nya, cuma recordnya masih manual dan ada 5 tahunan dokumen itu hilang sehingga kita tidak ke-trace. Sehingga untuk ini kita fokus ke manajemen of change-nya yang disertai evaluasi teknis. Yang berikutnya terkait dengan digitalisasi penerapan MOC ini kaitannya dengan bahwa saat ini di awal tahun kalau nggak salah ya kita Pak David ya, di awal tahun kita sudah sama Kemenperin itu kita dikirim waktu itu untuk studi banding terkait dengan smart industrial. Salah satunya adalah menggunakan prinsip-prinsip digitalisasi untuk kegiatan safety. Jadi MOC pun tidak lepas dari proses digitalisasi dan pemantauan proses dilakukan secara online di NPK. Jadi sekarang yang dilakukan pemantauan online tidak hanya amonia urea saja, tapi di NPK kita juga sudah mulai melakukan pemantauan online, ada beberapa yang kita take untuk bisa kita amati untuk kegiatan operasionalnya. Reminder waktunya 4 menit lagi Pak. Ya 4 menit lagi kan Pak? Oke siap. Nah ini secara garis besarnya yang ada di Petrokimia Gresik, asset performance monitoring. Nah, di mana di situ di awal sebelumnya bahwa kita ada manajemen of change yang kita terapkan. Ini adalah masuk dari bagian asset performance monitoring. Di mana di sini masuk ke dalam proses safety management. Dan MOC ini kita sudah mulai digitalisasi karena di sini langsung nge-link ya ke asset performance monitoring, per alat kita sudah tahu dampaknya seperti apa, kritikalnya seperti apa, terus recordnya apabila dia nanti misalnya dilakukan perbaikan, penggantian, terus kemudian pengecekan, inspeksi pun ini akan terrecord di dalam sistem kita. Nah, asset performance monitoring ini digunakan di Petrokimia Gresik ini untuk lebih meningkatkan selain PSM-nya, kita juga di mechanical integrity-nya akan jauh lebih baik ya. Ada banyak yang kita linkkan di sini, tidak hanya di proses safety management, kita juga ada power integration dan electrical monitoring di sini, di mana di sini kita juga sudah menerapkan terkait dengan load shedding dan load sharing yang sudah diatur. Terus kemudian ada manpower asset utilization, work order distribution, ini adalah kaitannya dengan apabila kita melakukan sebuah pekerjaan, berapa manpower yang kita gunakan, berapa orang yang kita gunakan di dalamnya. Sehingga nanti kita di sini secara keseluruhan kita bisa meninjau dan melihat dalam dashboard bahwa oh ini proper untuk dilakukan. Oke, next. Oke. Nah, ini alur manajemen of change. Jadi kalau dulu mungkin culture-nya itu adalah kita melakukan perubahan terlebih dahulu, baru kita susuli dengan dokumen-dokumennya gitu ya. Nah kalau sekarang kita sudah mulai diubah pola pikirnya. Pola pikirnya adalah bahwa manajemen of change karena ini adalah pabrik kimia, karena kita dekat dengan perusahaan lain ya, dan kita juga dekat dengan masyarakat, maka kita harus melakukan review terlebih terkait dengan manajemen of change. Jadi ini dilakukan sebelum dilakukan perubahan. Kita menginitiate, terus kemudian kita mereview, baik itu oleh FVP. FVP ini adalah setara kepala bagian atau kepala unit, terus kemudian direview oleh VP-nya, dan di situ dokumennya juga dilengkapi untuk perubahan-perubahannya, studi-studinya juga dilengkapi di situ. Terus muncullah yang kita sebut dengan final dokumen seperti HACCP, new PID, new PFD dan sebagainya. Baru nanti akan di-approve dan baru setelah itu di-approve oleh SVP. Next. Nah ini yang kaitannya dengan sinkronisasi PSM scoring di Petrokimia Gresik, kita sudah dilakukan ini kalau nggak salah di tahun 2021 kemarin ya kalau nggak salah oleh PI. Dan Petrokimia Gresik mendapatkan poin 7,3 dari skala 10, di mana poin terbesar adalah emergency response, karena di tempat kami PMK, drills dan kawan-kawan itu adalah salah satu yang paling kuat ya di Gresik.